Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhayati Fadlilah, Prodi Pendidikan Agama Islam, semester 3D. Saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas filsafat pendidikan Islam. Baiklah, langsung saja mengenai materi yang akan saya bahas, yaitu yang pertama, hakikat ilmu pengetahuan, yang kedua, perintah Al-Quran untuk mencari, menemukan, dan mempelajari ilmu, dan yang terakhir, cara memperoleh ilmu. Nah, langsung saja mengenai pembahasan yang pertama, yaitu hakikat ilmu pengetahuan. Nah, menurut Quraisy Shihab, kata ilmu dalam berbagai bentuk terdapat 854 kali dalam Al-Quran. Nah, kata ini digunakan dalam proses pencapaian tujuan, yang mana ilmu dari segi bahasa berarti kejelasan. Maka ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang jelas tentang sesuatu. Pengetahuan yang tidak jelas dari segi ontologi, epistemologi, maupun aksiologi di dalam Islam tidak dianggap sebagai ilmu, walaupun orang menyebutnya sebagai ilmu juga. Nah, persoalan hakikat ilmu pengetahuan atau apa sebenarnya pengetahuan telah menjadi perdebatan antara kaum materialis dan idealis. Yang mana kaum materialis hanya mengenal pengetahuan yang bersifat empiris dengan pengertian bahwa pengetahuan hanya diperoleh dengan menggunakan akal atau indera yang bersifat empiris dan terdapat di alam materi yang ada di dunia ini. Nah, sedangkan menurut kaum idealis termasuk Islam, ilmu pengetahuan bukan hanya diperoleh dengan perantaraan akal dan indera yang bersifat empiris saja, tetapi juga ada pengetahuan yang bersifat imateri, yaitu ilmu pengetahuan yang berasal dari Allah sebagai pencipta pengetahuan tersebut. Nah, langsung saja pada pembahasan yang kedua, yaitu perintah Al-Quran untuk mencari, menemukan, dan mempelajari ilmu. Nah, adapun perintah Al-Quran untuk mencari ilmu dapat dipahami dari dua aspek. Yakni yang pertama, Al-Quran memerintahkan manusia menggunakan akal. Akal yang terkenal dengan rasional ya, merupakan salah satu dari perangkat anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 46, yang artinya, maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi? Lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami, atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar. Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Quran surat Al-Hajj ayat 46. Dan juga terdapat dalam surat Al-Imran ayat 190 yang artinya, sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Quran surat Al-Imran ayat 190. Yang kedua, yakni Al-Quran memerintahkan manusia untuk meneliti alam semesta, yang mana alam semesta merupakan realitas yang dihadapi manusia, yang sampai kini baru sebagian kecil yang dapat diketahui dan diungkap oleh manusia. Bagian terbesar masih merupakan suatu misteri yang tidak dikenal oleh manusia betapapun kemajuan yang telah mereka capai dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Al-Quran menyuruh manusia meneliti alam semesta ini supaya manusia mengetahui tanda-tanda kekuasaan Allah dan rahasia-rahasia yang terkandung di dalamnya demi kepentingan manusia sendiri. Sebab tanpa meneliti dan mengkaji alam semesta, itu manusia tidak akan memperoleh kemajuan dalam hidupnya. Kebutuhan manusia di dunia ini semakin lama semakin bertambah banyak. Apalagi manusia semakin berkembang biak memadati bumi sehingga mereka harus berjuang untuk mengatasi berbagai problem yang diakibatkan oleh pertumbuhannya itu. Nah, salah satu dari akibat itu adalah berkurangnya sumber-sumber kehidupan di alam yang sudah diketahui oleh manusia. Oleh karenanya, manusia harus berupaya dengan sekeras-kerasnya untuk menemukan sumber-sumber baru buat kelanjutan hidupnya. Nah, di antara ayat-ayat yang memerintahkan untuk meneliti alam semesta ini, yaitu terdapat dalam Quran surat Yunus ayat 101 yang artinya, katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah.
dan rasul-rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman. Quran Surat Yunus ayat 101. Dan terdapat dalam surah Al-Luqman ayat 29 yang artinya, tidaklah kamu memerintahkan bahwa sesungguhnya Allah memasukkan malam ke dalam siang dan masukkan siang ke dalam malam, dan Dia tundukkan matahari dan bulan masing-masing berjalan sampai kepada waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Luqman ayat 29. Nah, untuk pembahasan yang terakhir yaitu cara memperoleh pengetahuan. Mekanisme perolehan ilmu dalam perspektif filsafat pendidikan Islam meliputi beberapa hal, yaitu mekanisme perolehan ilmu melalui indera atau pengalaman, mekanisme perolehan ilmu melalui akal, mekanisme perolehan ilmu melalui ilham dan wahyu, yang mana mekanisme-mekanisme perolehan ilmu ini membawa beberapa implikasi penting dalam filsafat pendidikan Islam, khususnya adalah pada konsepsi belajar. Nah, adapun mekanisme perolehan ilmu melalui indera, yang mana dalam Al-Quran indera pendengaran pada umumnya lebih dahulu disebutkan sebelum indera penglihatan. Nah, hal ini disebabkan oleh beberapa alasan. Pertama, indera pendengaran lebih utama dibandingkan indera penglihatan dalam proses perolehan ilmu pengetahuan belajar. Nah, yang kedua, indera pendengaran langsung berfungsi sejak seorang anak dilahirkan. Yang ketiga, indera pendengaran berfungsi secara kontinu. Yang keempat, indera pendengaran bisa mendengar baik dalam keadaan gelap maupun terang. Dan yang terakhir, pendengaran bisa menangkap suara dan semua arah. Nah, adanya keterbatasan pada indera lahir, baik indera pendengaran, penglihatan, dan sebagainya, maka menuntut adanya kerjasama dengan indera batin. Hal ini dikarenakan indera lahir hanya mampu mempersepsikan objek luar untuk dikirim ke indera batin. Sedangkan indera batin sendiri mampu menangkap makna dari suatu objek tanpa harus dipersepsi oleh indera lahir. Akan tetapi, indera batin ini perlu bekerja sama dengan daya rasional dalam melaksanakan tugasnya. Sebab bagaimanapun juga, baik sistem kerja indera lahir maupun indera batin memiliki keterkaitan erat dengan daya jiwa rasional. Nah, di dalam filsafat mekanisme perolehan ilmu melalui indera ini disebut dengan empirisme. Yang mana empirisme berasal dari bahasa Yunani yaitu empiria, yang berarti coba-coba atau pengalaman. Empirisme adalah aliran yang menjadikan pengalaman sebagai sumber-sumber pengetahuan, yang mana pengalaman merupakan faktor fundamental dalam pengetahuan, yang merupakan sumber dari pengetahuan manusia. Yang kedua yaitu mekanisme perolehan ilmu melalui akal. Di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akal ditempatkan pada kedudukan yang tinggi serta mendorong manusia untuk menggunakannya. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya ungkapan ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan manusia untuk mempergunakan dan memanfaatkan akalnya. Nah, kata yaqilu, memanfaatkan akal untuk berpikir, terdapat pada 48 ayat dalam berbagai bentuknya. Nah, kata tafakkaro atau berpikir terkandung dalam 19 ayat. Adapun kata faqiha atau perbuatan berpikir terkandung dalam 16 ayat. Selain itu, dalam Al-Quran terdapat pula kata ulu albab atau orang berpikir, ulu al-ilm orang yang berilmu, ulu al-absor orang yang berpandangan, ulu al-nuha orang yang bijaksana. Nah, semua itu adalah sebutan yang memberi sifat berpikir yang terdapat pada manusia. Banyaknya kata dan ungkapan tentang akal tersebut mengandung pengertian bahwa potensi yang dimiliki manusia sangat dihargai Al-Quran. Yang terakhir yaitu mekanisme perolehan ilmu melalui wahyu dan ilham. Ilham disebut juga intuisi atau inspirasi yang merupakan bisikan hati, yakni berupa pengetahuan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya, baik kepada Rasulullah maupun selainnya. Wahyu terbagi dua, yakni wahyu yang berupa kalam atau pembicaraan dan wahyu yang berupa ilham.
Nah, wahyu yang berupa kalam harus dengan suara yang bisa didengar baik secara langsung dari Allah Subhanahu wa taala atau lewat malaikat atau seperti gemerincing lonceng yang terkadang bisa didengar oleh para sahabat. Wahyu berupa kalam juga hanya bisa terjadi ketika terjaga karena seorang yang tidur tidak bisa mendengar dan memahami suara. Nah, adapun wahyu berupa ilham yang hanya berupa perasaan dalam hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak diisyaratkan harus ada suara yang didengar. Nah, ini bisa terjadi pada saat terjaga atau ketika tertidur. Karena seseorang bisa saja memahami apa yang pernah terjadi dalam mimpinya ketika tidur. Itulah sebabnya mimpi seorang nabi juga termasuk wahyu yang harus diterima dan diamalkan sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim ketika beliau bermimpi menyembelih putranya. Nah, Al-Ghazali mengatakan bahwa sumber penggalian ilmu ada dua, yaitu sumber insaniyah dan sumber robaniyah. Sumber insaniyah adalah sumber pengetahuan yang bisa diusahakan oleh manusia berdasarkan kekuatan rekayasa akal. Sedangkan sumber robaniyah tidak dihasilkan melalui kemampuan akal, melainkan harus dengan informasi dari Allah Subhanahu wa taala. Baik informasi langsung melalui ilham yang dibisikkan ke dalam hati manusia maupun petunjuk yang datang melalui wahyu yang diturunkan kepada para nabi dan rasulnya. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.